Oke, Pak Salam, ini kan berkaitan dengan gimana sih cara meningkatkan produksi padi hibrida ini, Pak Salam ya? Iya. Saat ini masih belum terlalu banyak, tapi potensi yang dimiliki oleh padi hibrida itu sangat-sangat besar. Walaupun itu nanti benihnya bagus, segala macam dan lain sebagainya, nah, itu kalau teknis atau budidaya cara dari persemian sendiri juga kurang bagus, itu juga akan berpengaruh ke hasil juga. Ini ngomong-ngomong ini tadi kan mengenai padi sudah ya, persemen sudah, saya rasa persemen sudah cukup banyak kita bahas tadi ya. Ini saya mau nanya ke Pak Salam. Pak Salam ini yang meracik ini Trichobles ini. Pak Salam yang meracik Trichobles. Apa sih Trichobles ini Pak Salam? Iya Pak, ini Pak Trichobles ya Pak ya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan penggunaannya, terus kilas manfaatnya oleh Pak Ajis ya. Kumis. Jadi sahabat bisnis semua, ini adalah salah satu produk dari cap kapal terbang. Ini masuknya ke biopestisida, Pak. Biopestisida kelompoknya. Jadi Trichobles ini bahan aktifnya adalah jamur atau cendawan yang bermanfaat. Jadi di alam ini kan ada mikroorganisme jahat, istilahnya patogen, penyebab penyakit. Nah, kalau ini biasanya kan ada jahat, ada yang baiknya, ya, Pak. Nah, pasti berpasangan. Betul, berpasangan. Nah, untuk melawan yang jahat itu, jadi di alam ini juga tersedia jamur yang baiknya, Pak. Nah, namanya Trichoderma. Nanti ada macam-macam spesiesnya. Nah, jamur ini biasanya gampang kita peroleh di tanah atau lahan subur, Pak, atau di daerah yang banyak bahan organiknya, karena dia nanti akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah itu sendiri. Nah, jadi itu Trichobles itu adalah bioinsektisida. Kalau bioinsektisida fungsi utamanya adalah bahan dari alam untuk membunuh. Berarti hayati ya? Betul, hayati ya. Berarti ramah lingkungan. Betul. Kita punya pestisida juga, tapi kita juga concern untuk ke yang lebih ramah lingkungan. Pestisida juga cukup membantu kalau memang diaplikasikan sesuai dengan dosis anjuran. Tapi kita juga memberi pilihan nih Pak, untuk ke depan kan ada isu-isu lingkungan, pertanian organik. Nah, ini cocok nih. Itu gimana caranya supaya cendawan ya, cendawan itu diambil kemudian dijadikan seperti itu, gimana caranya? Nah, gini. Jadi memang Trichoderma ini gampang diisolasi, bisa kita peroleh dengan dipancing atau diisolasi tadi ya Pak ya. Tapi untuk mendapatkan yang terbaik itu harus ada pemilihannya, pengujiannya Pak. Jadi untuk mengetahui Trichoderma misalkan yang kita isolasi itu nanti akan bermanfaat, harus ada pengujian di laboratorium, seperti itu. Gimana di laboratorium cara mengujinya? Jadi pendekatannya ada dua. Jadi jamur yang baik ini untuk mengendalikan jamur yang jahat atau patogen penyebab penyakit, dia caranya yang pertama dengan kompetisi ruang, Pak. Jadi kalau di lab itu kita tumbuhkan ya di petri dish, di tempat tumbuhnya jamur, baik patogen maupun tricho ini, nanti kita tumbuhkan dua-duanya. Kalau memang trichodermanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan patogen jamur tadi, dia akan berkembang lebih baik daripada patogennya sampai menutupi seluruh permukaan petri. Nah, itu dari perkembangannya secara fisik kita bisa lihat. Nah, pendekatan yang kedua adalah jadi Trichoderma ini akan mengendalikan patogen dengan cara melepaskan bahan tertentu, biasanya metabolit sekunder, yang dimana bahan itu nanti akan
menghambat pertumbuhan dari jamur jahatnya, jamur patogennya itu. Kalau di Petri nanti juga bisa dilihat, kalau tadi kan jamurnya menutupi permukaan Petri, berarti bagus, nanti patogennya tertekan. Kalau ini di satu Petri ini Pak, kita tumbuhkan jamurnya yang sudah ditumbuhkan di PDA, namanya medianya di tengah. Nah, kemudian nanti patogennya dulu ditumbuhkan, baru ditumbuhkan trikonya. Nanti akan ada namanya zona bening. Oh, melingkar gitu melingkar ya. itu. Semakin kalau dia kuat, maka akan semakin zonanya besar, itu semakin besar, Oh. seperti itu. Kalau itu lebih ke bahan kimia nanti yang bisa menghambat atau membunuh langsung bahkan. Berarti patogen. intinya ini caranya dengan cara kompetisi ya Pak ya. Betul. Bertarung benar-benar. Nah, betul. Yang menang itu yang dianggap kita sebagai yang baik ya, Trichoderma yang betul. baik ya. Dan pada umumnya Trichoderma akan menang dengan yang jahat. Cuma untuk mendapatkan Trichoderma yang paling bagus, ya itu yang harus melalui penelitian. Kalau di film-film India memang pasti yang menang ya, yang bagus ya, Pak. betul. Jadi itu. Oke. Tapi kelebihannya Trichoderma tadi selain untuk biopestisida ya Pak ya, untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan patogennya, dia juga bisa menginduksi pertumbuhan tanamannya. Jadi tanamannya juga bisa jadi lebih sehat tadi seperti Pak Haji sampaikan. Menginduksi tanamannya. Ya. Pertumbuhan tanamannya. Artinya dia bisa memicu pertumbuhan, gitu. Jadi pertumbuhan apakah dengan supaya tanaman itu bisa menyerap unsur hara dengan baik, betul. Pertumbuhannya dengan Betul. bagus gitu Nah, ya. Dia nanti akan bersimbiosis dengan perakaran, di mana senyawa-senyawa kompleks akan bisa dipecah karena pengaruh dari simbiosis ini. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi Pak Dodi, Pak Salam. Jadi seperti yang saya sampaikan Pak Salam ini, Trichoplus ini banyak manfaatnya. Jadi salah satunya selain yang sudah kita sampaikan, kalau berhubungan dengan pupuk, dia terutama di urea atau nitrogen itu dia mempercepat ini penguraian. Betul. Jadi lebih si pupuk terutama yang urea ini cepat terurai sehingga tetap cepat diserap oleh akar tanaman, Pak. Ya, Jadi kalau dia semakin tumbuh dengan baik ya. lebih cepat, lebih ini ya. Ibarat kita kalau makan itu kalau tanpa Trichoplus itu nasi, tetap dicerna. Tapi kalau dengan Trichoplus ini bubur lah ya sudah. Jadi citernanya lebih cepat gitu, tidak terlalu lama. Kalau saya nggak boleh Pak, soalnya cepat jadi gula. Kalau tanaman begitu Pak. Juga Oke. tambahan lagi Pak, kalau di lahan tadi kenapa saya menyarankan sahabat BC ini untuk menyemprot lahan ya untuk tanam itu tadi dengan Trichoplus itu tadi. Dia ternyata ini membantu untuk menguraikan kayak jerami itu ya karena jerami itu cepat busuk dia. Karena Trichoderma ini dia mampu ini enzim selulose. Ya, dia menghasilkan kayak semacam Pak ya, enzim selulose yang untuk menguraikan jeraminya dari situ. Oke, bukan hanya jerami mungkin ya, Tidak sisa-sisa hanya tanaman organik lain ya. Termasuk yang lain. Jamur juga kan dinding selnya terdiri dari kitin, selulos ya, ada beberapa dan ya itu tadi dia bisa membunuhnya secara langsung karena bisa mendegradasi dinding dari jamur itu. Berarti fungsinya banyak banget Trichoderma ini Pak ya, atau Trichoplus ini Pak ya. Tapi jangan lupa Pak, Trichoplus ini produknya kapal terbang ada AP-nya. Karena saya lihat setelah kita merilis ini kok banyak yang buat juga terus pakai nama Trichoplus Pak. Ya, alhamdulillah sih menginspirasi, tapi untuk mendapatkan yang terbaik ya pakai yang asli ya, ya. Yang asli tulisannya gitu Pak ya. Trichoplus AP. AP apa Pak? AP sih. Agen pengendali hayati ya. Oke. Jadi ya sahabat BC semua supaya mendapatkan produk yang asli ini yang bentuknya seperti ini nih, Trichoplus ya. Trichoplus AP dari cap kapal terbang itu adalah produk yang asli dan kita sudah dapat izinnya dari Kompes Pak, Komisi Pestisida. Jadi memang melalui uji mutu dan uji efikasi.
seperti itu. Pak, segitu banyak fungsinya ini. Nah, saya dengar tadi kan juga akan melawan bakteri yang jahat atau organisme yang jahat. Nah, kira-kira penyakit apa atau mikroorganisme apa yang jahat yang bisa dilawan Trichoplus ini, Pak? Tadi kan Trichoderma ini kebanyakan habitatnya itu di tanah perakaran ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa hidup di daun, di piloplen seperti itu. Nah, tapi yang kita isolasi dari tanah, jadi akan sangat bagus potensi dalam menghambatnya, terutama untuk patogen-patogen soilborne seperti itu Pak. Soilborne itu di padi soilborne itu berarti yang ada di tanah, betul. Patogennya itu kan cara menularkannya dia bertahan di tanah. Jadi bertahan di tanah seperti Fusarium, Rhizoctonia, itu menyebabkan dumping of rebah kecambah, ada Pythium seperti itu. Kalau petani bilang ada rebah semai itu. Rebah semai. Sering terjadi Pak. Karena kan diisolasi di tanah, terus penyakit-penyakitnya juga yang di tanah dia akan sudah tahulah nih, sudah hafal nih penyakit itu nyerangnya gimana. Tapi dia luas juga sih Pak. Dia mode of action-nya tidak hanya fisik kena mengeluarkan senyawa tertentu menghambat. Kalau dari penelitian kampus mungkin agak jarang petani, tapi kalau di kampus ada namanya induce resistant. Jadi induksi ketahanan. Nah, Trichoderma ini adalah salah satu bahan yang bisa menginduksi ketahanan. Jadi misalkan padi, biasanya kan kalau development atau pengembangan ketahanan dilihat diantaranya memiliki gen ketahanan tertentu atau tidak ya Pak Iwan ya. Nah, selain gen yang memang khusus, ada juga gen yang bersifat umum seperti ini. Nah, ini Tricho bisa memicu berfungsinya gen seperti itu terkait ketahanan. Iya Pak Salam, ini kalau lihat fungsinya kan manfaatnya banyak banget ini. Apakah itu juga untuk cuman padi aja Pak? Atau yang lainnya juga Pak? Kebetulan untuk padi sudah sangat baik hasilnya dilihat dari respon teman-teman di lapang, tidak hanya 1-2, tidak hanya petani Jawa Barat, Sulawesi juga kemarin menyatakan responnya bagus. Sebenarnya kita awalnya adalah ke tomat Pak, pendaftarannya betul tomat untuk tadi penyakit rebah semai, rebah kecambah. Targetnya waktu itu Fusarium. Kita ujikan kalau pendaftaran Komisi Pestisida kan harus diuji oleh lab yang independen ya Pak ya. Tidak hanya data dari kita, dan ini diuji di Udayana dan memang terbukti Pak efektivitas untuk mengendalikan Fusarium untuk pas di tomat. Selain itu sebenarnya kami mengujikan juga untuk tanaman-tanaman lain Pak. Untuk kukurbit kalau di persemaian kita gunakan vigornya akan sangat bagus. Kukurbit itu apa Pak? Kukurbit itu timun, pare gitu Pak. Oke, timun, pare, melon, semangka. Kita sudah uji untuk ke vigor bagus semua. Nanti Pak akan kita perlihatkan di persemaian. Oke. Banyak berarti ya manfaatnya banyak. Karena memang ini luas Pak. Karena kan tidak spesifik seperti itu. Oke. Bisa di jagung juga. Jagung juga kami pernah. Karena kemarin tambahan Pak Dodi, jagung pernah saya aplikasi. Kita seed treatment juga pakai ini. Jadi selain kita juga sudah ada seed treatmentnya di Dermov kan sudah ada. Betul. Untuk gulai apa ya? Itu kita tambah itu. Kemudian kita kocorkan ke pangkalnya juga. Untuk pencegahan semacam kayak mencegah busuk batang juga sangat ampuh Pak, kemarin sudah kita praktekkan Pak. Karena itu mungkin biasanya aplikasi vigornya bagus, batangnya juga lebih kuat ya Pak, lebih kokoh ya. Ya Pak Salam, Pak Iwan, Pak Ajis ya. Berarti banyak sekali manfaatnya ini ya untuk Trichoplus. Nah ini kan tadi kita bicara mengenai peningkatan atau meningkatkan produksi padi, produktivitas padi. Ini baru bicara di persemaian, benihnya dan persemaian. Ya. Masih belum
awal nih Pak Iya, Salam. masih banyak ini. Belum berbunga. Belum masa pemupukannya, Iya. bagaimana perawatannya dan sebagainya. Jadi mungkin sahabat Bisi. bisi semua nih ya. Ini kita masih ngomong di awal, Di awal. persemaian gitu ya. Nanti ke depan kita akan ngomong banyak, bicara banyak, ngobrol banyak mengenai hal yang lain juga, mau Iya. perawatan, Pertumbuhannya. pemupukan, pertumbuhannya, bagaimana cara itu mengendalikan hama penyakit dan sebagainya. Itu ya kira-kira ya. Jadi ikuti terus saja, Ya. ikuti terus saja. Kita akan banyak sekali ngobrolkan hal-hal yang ya bermanfaat banget lah. Itu ya. Ini aja sudah sekian Ya, sampai sudah. jam berapa nih tadi? Tidak terasa ya, Pak ya? Iya, tidak terasa. ini. Saking asiknya. Nah, saking asiknya, Asiknya. betul. Oke. Ya, sahabat bisi semua, setelah kita ngobrol banyak banget ini mengenai cara meningkatkan produksi padi ya Padi. dengan pakar-pakarnya Ya. ini ya. Kesimpulan yang kita bisa dapat apa ini Pak Salam? Satu, untuk meningkatkan produktivitas padi itu ya, itu dengan cara menggunakan Gunakan benih ya. Benih, ya. Benihnya ya. Yang- Benihnya ini yang harus yang bagus ya. Salah Persen. satunya menggunakan benih hibrida, Hibrida. karena bisa meningkatkan produksi Betul. padi signifikan Ya. gitu ya. Dan kita punya adalah Sri Dewi. Sri Dewi. Ya. Kemudian kedua adalah di awal ini adalah teknologi persemaian Persemaian. yang baik. Supaya apa? Supaya tanaman menjadi baik. Kalau dari persemaian sudah sangat baik, maka tanaman akan menjadi baik dan produksinya, Produksinya juga bisa akan meningkat. optimal, Gitu ya, ya, Pak. optimal ya. Dibantu juga dengan Trico Trico Plus. Plus karena manfaatnya banyak Banyak, sekali ini, betul. nggak bisa ngomong saya. Iya. Sudah sejak tadi Sudah tadi sudah banyak dikupas. sekali. Bukan hanya banyak tapi banyak Banyak. sekali. Ya itu sahabat bisi ya, semua ya. Ya sahabat bisi semua, ini tadi masih baru awal, masih mengenai persemaian. Persemaian. Kita Ya. nanti akan bahas banyak ini. Banyak pertumbuhannya, Pertumbuhannya, perawatannya, ketahanan Hama penyakitnya. hama penyakitnya, Ya. bagaimana cara mengatasinya, pemupukannya Pak, Ya. cara panennya juga Betul. Pak, itu masih belum kita bahas dan itu adalah komponen-komponen untuk meningkatkan Meningkatkan produktivitas. Betul, ya. betul. Ikuti terus ya, Ya. ikuti terus obrolan-obrolan kami ini, nanti terus akan mendapatkan informasi, Ya. manfaat, Ya. gitu ya. Oke, jangan lupa juga subscribe ya. Ini di YouTube kita nih, subscribe dan bunyikan loncengnya, Lonceng. teng ya. Dan juga jangan lupa ikuti semua media sosial kita. Ada YouTube, ada Facebook, ada IG, Instagram. ada TikTok. Oh, TikTok Ya, juga, ya. itu semua ada. Sudah pokoknya semua yang di HP itu ada semua. Itu ya, ikuti terus. Di situ banyak informasi. Oke Pak Salam. Oke, Pak Itu Dedis. mungkin akhir kita ya. Ya. Oh iya, ini masih dalam Masih suasana Lebaran, ya. Lebaran Oh. ya. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon Mohon maaf lahir dan batin.